Shalom jemaat GSKI Gajah Mada. Kita bersyukur kita boleh menyembah Tuhan kembali pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami datang kepadamu dengan segala kekurangan kami Tuhan. Namun kami tetap rindu untuk menyembah-Mu. Kiranya sembunyikan kami di balik salib-Mu Bapa, agar kami dapat layak untuk datang menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Mari kita tersenyum, bersukacita baginya. Percayalah saudara, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur dihiburkan, hati yang hancur luluh dihiburkan.
Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab penebus kita hidup. Amin. Di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang di rumah. Kita akan mendengarkan firman Allah. Tarik kami dekat kepadamu Bapa. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang maha mulia.
aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari perbuatan dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu,
Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara kekasih yang masih setia mengikuti kegiatan ibadah raya dari GSKI Gajah Mada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Lalu kami masih berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun melalui virtual online seperti ini, kami bersyukur. Jadikan saat ini saat yang penuh berkat. Sampaikan isi hati Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan persiapkan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menambah kecintaan kami kepadamu Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Melanjutkan khotbah saya sebelumnya dengan judul Kecap Kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini selalu menginginkan satu kesuksesan hidup, kenyamanan hidup. Mereka ingin mendapatkan penghargaan orang. Tetapi pada realitanya kita alami sebaliknya. Kita mengalami keadaan tidak nyaman, keadaan yang tidak menyenangkan, mengalami kesengsaraan, hidup yang kita hadapi terus menerus. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita introspeksi diri kita selama ini, karena apakah selama ini kita hanya memperhatikan yang kelihatan? Tuhan Yesus, maksud saya Rasul Paulus mengatakan yang tidak kelihatan itu yang kekal Bapak Ibu. Tetapi yang kelihatan itu sementara, fana adanya. Kita sering menghadiri pernikahan yang mewah. Itu yang kelihatan. Yang tak kelihatan bagaimana keadaan keluarga penuh dengan damai sejahtera. Kita sering memperhatikan bahkan memburu kekayaan yang kelihatan. Sesungguhnya yang tak kelihatan bagaimana kita bisa menikmati kekayaan yang telah kita peroleh atau yang kita telah diberkati Tuhan. Kita sering memperhatikan kita pergi ke tempat ibadah, ke gereja, apalagi sebelum pandemi COVID-19. Itu yang kelihatan Bapak Ibu. Yang tak kelihatan adalah bagaimana kita melakukan, memperagakan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Walaupun keadaan kita saat ini masih berbeda lokasi, kita bersyukur masih mengikuti ibadah, mendengar kebenaran firman Tuhan walaupun secara virtual online. Melanjutkan khotbah sebelumnya Bapak Ibu, di mana Yusuf bagaimana dia mengecap kebaikan Tuhan, dia melupakan kesengsaraan yang dia hadapi. Itu kita sudah pelajari dari khotbah sebelumnya. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemburu Tuhan, God Chaser. Ada satu buku yang saya baca Bapak Ibu, judulnya Pemburu Tuhan. Ditulis oleh pendeta Tommy Tenney. Hamba Tuhan ini menulis buku ini walaupun sudah cukup lama, 1998. Dia katakan orang yang menjadi pemburu Tuhan adalah orang yang hatinya mengalami Tuhan, rindu mengenal Tuhan, hasrat yang haus dan lapar akan kebenaran.
Pemburu Tuhan adalah orang yang berlari bukan dengan jarak yang pendek, tetapi membutuhkan waktu yang relatif panjang melalui sekolah kehidupan, permasalahan hidup yang dihadapinya. Tommy Tenney menuliskan pengalaman hidupnya melalui buku ini. Dituliskan seperti dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Itu yang dituliskan dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 yang menjelaskan bagaimana buku ini ditulis. Yaitu orang yang menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu sebagai pemburu Tuhan. Dituliskan juga Bapak Ibu Saudara kekasih seperti dalam Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini yang dituliskan pendeta Tommy Tenney. Bagaimana dia mengalami kesengsaraan hidup, menjadi orang sebagai pemburu Tuhan, yaitu jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Dituliskan juga dalam buku ini Bapak Ibu, Ayub. Bagaimana dikatakan sebagai orang pemburu Tuhan. Dituliskan dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub Bapak Ibu Saudara kekasih. Melewati kesengsaraan hidup yang dia alami. Belum sebanding seperti yang kita alami saat ini. Di mana Ayub hidup sejaman Abraham, dia menjadi orang yang sangat kaya. Harta kekayaannya habis. Keluarganya, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya, 10-10-nya dia memiliki anak meninggal. Tragis. Bahkan sekujur tubuhnya Ayub mengalami sakit dari rambut sampai telapak kaki. Tetapi dituliskan, dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Sekarang dengan mataku sendiri aku mengalaminya. Ini bukti orang yang menjadi pemburu Tuhan. God chaser. Nah, pada kesempatan ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus dituliskan dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Sekarang pun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6 perhatikan, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara kekasih, dituliskan dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 6. Menjadi satu kebanggaan dia orang Ibrani asli. Dituliskan juga dia seorang Farisi yang belajar dari ahli Taurat terkemuka waktu itu, yaitu Gamaliel. Menjadi kebanggaan Bapak Ibu
Kalau ditanya secara lahir ya aku lebih. Kalau ditanya mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sebelum dia mengenal Tuhan dikatakan kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia menganiaya orang-orang Kristen, menyerahkannya ke dalam penjara Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kekasih ketahui bahwa hampir 50% kitab perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau dikatakan dia berbangga dalam arti menjadi kesombongan, keangkuhan, tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kata keuntungan dari bahasa aslinya adalah kredos, uncertainly. Artinya sesuatu keuntungan yang tidak pasti. Ini Rasul Paulus loh Bapak Ibu. Dia katakan yang dulu menjadi keuntungan bagiku. Karena aku mengenal Kristus, aku melepaskannya dan menganggapnya sampah. Kita introspeksi Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Apakah yang menjadi keuntungan bagi kita itu gelar, harta kekayaan, uang yang berlimpah. Menjadi kebanggaan kita memiliki rumah, kendaraan mewah, deposito, keluarga yang bahagia. Yang itu semuanya yang kelihatan. Apakah itu kita menganggap satu keuntungan? Kita introspeksi Bapak Ibu. Apakah selama ini kita melakukan pemburu dunia? Ini loh Bapak Ibu. Dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sadar atau tidak Bapak Ibu? Permasalahan yang kita hadapi saat ini itu dipacu oleh segala keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Contohnya, kalau kita belum memiliki pasangan hidup, kita menginginkan satu kekasih pasangan jodoh kita. Jodoh itu masalah kita. Kalau kita belum memiliki pekerjaan, kita ingin mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu masalah kita. Kalau kita belum memiliki rumah pribadi, kendaraan pribadi, itu masalah kita. Berarti segala keinginan kita itu menjadi masalah kita. Jadi kehidupan hari ini merupakan akumulasi keputusan-keputusan yang kita ambil hari sebelumnya. Coba kita pahami saat ini Bapak Ibu. Kalau kita berkeadaan seperti ini, itu sebenarnya adalah akumulasi dari keputusan-keputusan yang kita ambil hari sebelumnya. Nah, kita harus sadar hal ini Bapak Ibu. Jangan waktu hidup kita tergerus hanya untuk memenuhi segala keinginan-keinginan yang kelihatan yang di dunia ini. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ayo loh Bapak Ibu belajar kita mulai meresponnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku
telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ini Rasul Paulus Bapak Ibu. Sebelum dia bertobat, dia menganiaya orang, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi setelah dia bertobat dituliskan, aku telah bekerja lebih keras. Bukannya aku lagi, tetapi itu karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi karena kasih karunia Tuhan, kita bekerja lebih keras untuk Tuhan. Inilah yang dikatakan sebagai God case. Pemburu Tuhan, bukan pemburu dunia. Kita malah sebaliknya Bapak Ibu. Sebelum mengenal Tuhan, kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan setelah mengenal Tuhan pun kita belum berubah. Ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal Dia. Dalam Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tidak mudah Bapak Ibu, saya pun masih belajar di wilayah ini. Tidak mudah. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi pemburu Tuhan. God chaser. Jangan kebalikannya Bapak Ibu. Apalagi dalam masa-masa pandemi COVID. Seperti ini. Keberadaan kita, kegiatan yang kita lakukan dihabiskan sepanjang hari di rumah. Yang kita buru bukan God chaser. Bukan God hunter. Tapi apa? Grill hunter. Pig hunter. Kuliner. Belanja, beli. Online. Semua yang kita buru hanya untuk kesenangan-kesenangan diri sendiri. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini loh, ini musuhnya Tuhan Bapak Ibu. Ada 3 musuh Tuhan utama. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu pemburu dunia. Pig hunter. Boleh nggak emang Pak Pendeta? Nggak boleh makan pig hunter. Boleh. Tapi itu jangan jadi keinginan daging kita. Hasrat kita yang sampai kita melupakan Tuhan. Apalagi dengan zaman sekarang dengan era teknologi. Dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu. Kita kemana-mana dengan ada smartphone, wifi online. Kita memburu kebanyakan hal-hal yang kesenangan diri sendiri. Yang istilah saya adalah kecanduan internet. Waktu kita tersita hanya untuk hal itu. Waktu kita dihabiskan untuk bermain game online, belanja online, nonton online. Dan itu semuanya menjadi keuntungan hal duniawi Bapak Ibu. Makanya bagaimana kita bisa menjadi pemburu Tuhan seperti lagu ini Bapak Ibu. Satu yang ku perlu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai
sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Jangan berkata kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tidak beri kesempatan bagi kita untuk mengenal Dia. Justru ada kata di lagu ini, beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Kalau kita menyaksikan program ini Bapak Ibu, itu sebenarnya Tuhan telah memberi kesempatan bagi kita untuk belajar, bukan menjadi pemburu dunia, tetapi bagaimana menjadi pemburu Tuhan. Kebetulan Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saat saya membuka televisi Bapak Ibu, ada acara di sana entertainment. Ada seorang wanita, dia memamerkan isi rumahnya dan dia katakan sebagian besar peralatan isi rumahnya itu import dari luar negeri. Dan dia tunjukkan rak sepatu dia. Dia katakan ini rak sepatu saya untuk kegiatan yang biasa ini. Dan ini tempat sepatu ada beberapa bisa puluhan. Ini sepatu yang kalau saya pergi untuk ke pesta. Dan ini ada tas. Ya, dituliskan, ditunjukkan di sana ada puluhan tas. Dan dia katakan itu tas yang paling mahal. Saya beli di luar negeri. Harganya cuma 400 juta. Kemudian dia keluar halaman. Dia katakan ini mobil saya sesuai kebutuhan. Karena saya mobile. Harga mobilnya itu cuma 8 miliar. Saya menyaksikan ini Bapak Ibu. Betapa orang-orang sekarang memburu hal-hal dunia yang untuk memamerkan show untuk orang lain. Dan itu tidak menjadi berkat Bapak Ibu. Kalau kita, pikiran kita masih memburu uang, baca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kekayaan itu sesuatu yang tak tentu, dituliskan dalam
1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 perhatikan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, kalau pikiran kita, motivasi kita, hidup kita hanya untuk memburu uang, dikatakan loh Bapak Ibu kekayaan ini. Kekayaan itu sesuatu yang tak tentu. Kalau tak tentu hari ini kita kaya, besok kita bisa miskin. Tak tentu Bapak Ibu. Hari ini kita sakit, besok, jangankan besok, nanti malam kita bisa sakit dan meninggal. Itu yang tidak tentu. Jangan kita memburu hal yang tidak tentu, hal yang tidak kelihatan itu sementara adanya. Tetapi baliknya kita belajar untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itu untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Itu sukses yang sebenarnya. Ini ciri seorang sebagai pemburu Tuhan. Belajar Bapak Ibu bagaimana kita untuk memiliki hati yang berkenan, berkerinduan kepada Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran. Bukan hanya kita mendengar kebenaran firman Tuhan selesai. Bukan. Itu belum cukup. Tetapi bagaimana kita belajar merefleksikan lewat pikiran, perkataan, ucapan, perbuatan kita. Apa aja yang kita lakukan, semua kita peragakan dalam rangka untuk berkenan kepada Tuhan. Ini yang kita harus fokuskan Bapak Ibu. Jangan seperti khotbah saya di awal tadi, jangan memperhatikan yang kelihatan. Kekayaan itu tidak tentu. Perhatikan yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Bagaimana kita kaya dalam kebajikan. Itu ditunjukkan suka memberi, suka berbagi. Bukan hanya dari sekedar uang. Tapi bagaimana tutur kata kita memberkati. Di mana kita berada kita membawa keteduhan. Bukan menjadi Kristen. Tugas kita udah selesai Bapak Ibu. Apalagi dalam kesempatan ini Bapak Ibu yang menyaksikan program ini bisa bersekolah teologi ya, mengambil strata 1 atau strata 2 bahkan S3, melayani, aktif dalam pelayanan. Bukan hanya sampai di situ, bukan hanya jaminan itu kita telah menjadi pemburu Tuhan. Kalau sikap hati kita tidak mengasihi dunia, tidak mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Sebelum pandemi COVID ini Bapak Ibu, saya sering berkhotbah di Sister Church Rehoboth. Ada satu Sister Church Rehoboth yang saya layani. Jemaatnya juga enggak terlalu banyak Bapak Ibu. Saya tanya pada pengurusnya, kemana gembala gereja itu? Dia katakan, saya Pak adalah seorang ibu. Dan setelah berkhotbah dia cerita ke saya ini masih kerja Pak Pendeta. Tetapi beberapa bulan yang lalu suami saya adalah seorang hamba Tuhan. Masih relatif muda. Sakit hanya beberapa minggu di rumah sakit, kemudian meninggal dunia.
Dia enggak pesan saya. Dan saya karena bukan pendeta, saya ingin menutup gereja ini. Oh gitu. Karena saya rindu bukan hanya jemaat ini bisa rajin beribadah, tetapi bagaimana jemaat ini bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum ibu ini memutuskan untuk menutup gerejanya, pengurus di sana, jemaat-jemaatnya berkomitmen berapapun jemaat yang ada di gereja itu, dia tetap bagaimana mempertahankan supaya gereja itu tidak ditutup. Walaupun dia gerejanya itu ruko, dia sewa. Dia katakan, saya senang dengan pengajaran hamba-hamba Tuhan dari GSKI. Memberitakan kebenaran yang menyejukkan hatinya untuk tetap bertahan. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, gereja itu tidak jadi ditutup. Karena ada satu kerinduan, haus dan lapar kebenaran firman Tuhan. Jadi apalagi dengan keadaan pandemi COVID ini, mungkin sebagian besar kita menghabiskan waktu di rumah, walaupun kalau kita berada atau beraktivitas di luar rumah, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Memang keadaan tidak nyaman Bapak Ibu. Tapi yang pernah saya katakan, pandemi COVID ini sebentar akan berakhir, apalagi dengan ditemukannya vaksin. Tetapi akibat pandemi COVID ini tidak bisa sebentar. Itu perlu waktu relatif lama, bisa bertahun-tahun. Keadaan dunia bukan hanya di Indonesia itu mengalami kecenderungan resesi ekonomi. Mencari uang menjadi susah Bapak Ibu. Justru dalam keadaan sulit ini, mari kita belajar bertekun untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, untuk belajar seperti dalam Efesus 1 ayat 21 sampai 22. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi kalau kita hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Artinya kalau kita meninggalkan dunia ini, keadaan kita telah berkenan diterima di kekekalan. Jadi jangan hanya bekerja sekedar nampak. Tapi lebih beresensi kalau kita bekerja berdampak. Saya ulangi Bapak Ibu, keadaan kita jangan hanya berfokus kita nampak, tampil di mana kita ada. Tapi tidak berdampak. Artinya kita bekerja memberi buah. Jadi khususnya bagi Anda dewasa muda yang masih bekerja atau berusaha sampai hari ini, bersyukur. Jangan kita mengikuti ego kita dalam keadaan tidak nyaman, kerja tidak mendapatkan tambahan gaji atau kenaikan gaji, kita komplain pindah kerja. Tanyakan diri kita, apakah keberadaan kita di kantor, di tempat kita kerja hanya sekedar nampak atau berdampak? Bedanya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pindah kerja atau mau resign, pimpinan Anda berkata, maksudnya saat Anda mengajukan permohonan pengunduran diri, pimpinan Anda akan berkata, misalnya nama Anda John, nanti ya kita berbicara dari hati ke hati,
Kamu jangan putuskan sekarang. Itu cirinya bahwa Anda berdampak, berpengaruh di perusahaan itu. Tapi kalau Anda berkata, Pak, saya kan berhentinya atau resignnya masih 1 bulan sebelumnya. Jadi Bapak ada kesempatan untuk mencari pengganti saya. Tetapi pimpinan itu tetap keras. Nanti ya John, kita bicara dari hati ke hati. Setelah jam kerja ya, kita berbicara dari hati ke hati. Berarti kehadiran Anda berdampak. Malah sebaliknya saat Anda mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan. Anda berkata, Pak pimpinan, saya akan mengundurkan diri, tapi saya kasih waktu 1 bulan lagi, saya masih ada di sini. Pimpinan Anda lagi sibuk apapun, lagi meeting, dia stop. Oh John, kamu mau berhenti? Jangan 1 bulan, sekarang aja yuk berhenti, enggak masalah. Silakan yuk keluar. Berarti kehadiran kita hanya bernampak, tidak berdampak. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara kekasih ya? Nampak sama berdampak, beda loh itu. Kalau berdampak itu kehadiran kita itu menjadi pengaruh gitu loh. Itu diandalkan. Jadi kalau kita bekerja apapun aktivitas kita, apapun. Di mana saja, di organisasi, di gereja, di kantor, di tempat kumpulan olahraga, di mana aja kita berada, kita berdampak. Jadi pernah saya katakan, kekristenan itu bukan hanya diuji saat kita berada di komunitas Kristen. Tetapi bagaimana di komunitas non-Kristen. Apakah kita menunjukkan jati diri kita, integritas kita untuk tetap setia melakukan kehendak Bapa. Itu yang utama. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kalau aku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini loh Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang menjadikan dirinya sebagai pemburu Tuhan. Bukan pemburu hantu, bukan pemburu dunia, tetapi pemburu Tuhan Bapak Ibu. Kita belajar Bapak Ibu. Belajar bagaimana kita menjadi pemburu Tuhan itu orang yang bertanding merebut hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Perhatikan kata ini Bapak Ibu, rebut. Jadi hidup yang kekal itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Menjadi Kristen setelah meninggalkan dunia masuk surga, tidak. Kalau kita bekerja bukan hanya untuk yang bertahan di dunia ini, tetapi bagaimana bisa bertahan sampai hidup di kekekalan. Mengumpulkan harta di surga maksud saya. Itu adalah dalam rangka kita merebut hidup yang kekal. Untuk yang satu ini kita jangan main-main Bapak Ibu. Jangan kita komplain kepada Tuhan, biar kita belajar bersyukur kepada Tuhan di akhir hidup kita ini. Hitung berapa sisa umur waktu hidup kita. Apakah itu kita bisa mencapai garis akhir sesuai yang Tuhan inginkan. Di akhir program ini Bapak Ibu dapat melihat kegiatan dari GSKI Gajah Mada. Bapak Ibu yang di rumah bisa share link, subscribe, bagikan kepada teman, sahabat, keluarga. Sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu lupa atau kurang jelas pemberitaan firman Tuhan ini karena ini ada di YouTube, Ibu bisa tinggal klik ulangi lagi. Dengar kebenaran firman Tuhan ini yang memberkati kita agar kita bisa menjadi pemburu Tuhan. Dan Bapak Ibu juga yang terbeban dalam kegiatan gereja dari GSKI Gajah Mada ini, Bapak Ibu bisa mengembalikan persembahan kasih untuk kegiatan gereja
bisa berlangsung seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu, orang yang menjadi pemburu Tuhan, dia seperti rusa yang merindukan air. Amin. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Seperti rusa, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan sekalipun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Sekali lagi katakan, sekalipun Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah. Tetaplah Allah selamanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan mengajarkan kami bukan hanya menjadi pemburu dunia, mengejar segala keinginan yang kami ingini, tapi kami belajar untuk menjadi pemburu Tuhan, mengejar, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Patrikan kebenaran firman Tuhan ini dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk kami belajar berubah
seperti rusa yang rindu airnya. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan rumah tangga studinya. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan untuk menyembuhkannya. Akhirnya sebelum kita berpisah, angkatlah tangan kita dan terimalah berkat ini. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.